Kakak tingkat kultivasi Yelang jauh lebih tinggi darimu. Dan pedang naga pengembara milik Tetua Agung. Kau bukan tandingannya. Aku bersedia menjadi Om Ryu Pedang. Tolong hentikan duelnya, oke? Diam. Wanita jalang ini berani ikut campur. Ye Zuan, bukankah kau dengan sepenuh hati ingin melindungi adikmu? Aku baru saja memukulnya. Mengapa kau tidak berduel denganku? Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Yishuan, kau tidak berguna. Beraninya kau memukulku. Lang Er, hari ini kamu harus membunuhnya untukku. Ye Zuan, kau sudah mati. Hantu 9 naga. 9 naga hantu. Hantu 9 naga. Potensi abadi pedang memang mengesankan. Aku hanya berada di tingkat ke-7 alam integrasi ilahi. Bahkan jika aku mengerahkan segalanya, aku hanya bisa melepaskan pemandangan 5 naga menyembah. Aku tidak pernah menyangka Yelan benar-benar melepaskan hantu 9 naga. Mungkinkah ini adalah kejelasan niat pedang? Betapa menakutkannya ini. Sungguh layak menyandang potensi abadi pedang. Dia benar-benar bisa mengendalikan pedang secara langsung dan melepaskan potensi maksimumnya. Yishuan akan lumpuh meskipun dia tidak mati. Ye Zuan akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Kakak, hati-hati. Untuk menyapu bersih ketidakadilan, aku hanya punya satu pedang. Ye Zuan, kau sudah mati. Lang Er, Bagaimana ini mungkin? Aku bilang. Untuk menyapu bersih ketidakadilan, aku hanya punya satu pedang. biji pedang Yishuan telah dicabut. Aku pribadi melihat dantiannya dihancurkan oleh pedang putraku. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Lang Er, dia bertindak terlalu tergesa-gesa. Ditambah ketidakakraban dengan pedang naga berkeliaran. Untuk menghadapi Ye Zuan belaka, mengapa dia perlu menggunakan hantu 9 naga? Ini menyebabkan penipisan parah energi vitalnya. Sebaliknya dia gagal menunjukkan kekuatan yang diharapkan dari seorang abadi pedang. Itulah sebab Ye Zuan memanfaatkan kelemahannya. Abadi pedang. Tidak peduli seberapa kuat seorang abadi pedang, mereka harus menjalani 3 siklus penempaan kehidupan. Ye Zuan ini lumayan. Dia ternyata memiliki alam tubuh emas yang tersembunyi. Yelang, kau sudah kalah. Kakak, kau menang. Kau dan ibumu sama sekali tidak punya hati nurani. Mengabaikan semua kebaikan. Mencoba mendorongku menuju kehancuran total dan kematian. Kau bahkan berkomplot melawan adikku. Kejahatan dibalas kejahatan. Yelang, sekarang balasanmu telah tiba. Sudah waktunya untuk mengembalikan benih pedang bawaanku. Benih pedang bawaan selalu terintegrasi sepenuhnya dengan orang tersebut. Bagaimana mereka bisa digali? Kebodohan. Apa kau akan menghentikanku? Tepat sekali di bawah pengawasan semua orang. Bagaimana bisa kami membiarkanmu melukai pangeran keluarga Ye? Kontrak hidup dan mati sudah ditandatangani. Kalau begitu Yelang harus kuhadapi. Yishuan, selama bertahun-tahun ini, aku sebagai bibimu. Demi mengobati penyakit Yiling, aku telah melalui kesulitan yang luar biasa. Seperti yang diketahui semua orang. Selama bertahun-tahun, aku telah memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Ini jelas terlihat oleh semua orang. Bagimu untuk membalas kebaikan dengan permusuhan seperti ini. Pada akhirnya yang kamu inginkan hanyalah merebut biji pedang Yilang. Aku akhirnya mengerti. Pertarungan hidup dan mati hari ini. Jika aku mati, maka kalian semua akan bersukacita. Tetapi jika dia kalah, maka semuanya dibatalkan, bukan? Ye Zuan dan Tianmu rusak. Tidak akan lama lagi sebelum kau kehilangan semua kemampuan seni bela dirimu. Sedangkan Ye Lan, dia adalah pilihan surga yang tak tertandingi. Segera dia akan membawa keluarga Ye kita kemuliaan yang tak tertandingi. Beraninya kau membandingkan dirimu dengannya? Ya, Benar sekali. Yilang menyangkut masa depan keluarga Ye. Dia tidak boleh dibunuh. Ye Zuan, kau lihat sekarang. Begitu banyak orang mendukungku. Kau sama sekali tidak mungkin bisa mengalahkanku.
Ye Zuan, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, sepertinya aku harus secara pribadi bertindak untuk membersihkan klan. Bahkan jika Patriark tahu, aku tetap melakukan ini demi masa depan besar keluarga Ye. Kau berniat menggunakan usia untuk menekan begitu. Baiklah. Hari ini, jika ada yang berani menekanku dengan paksaan, aku akan menghadapi setiap gerakan seorang pria sejati. Berdiri di antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia takut pada tirani? Mati. Bunuh. Kau berani melawanku. Kau hanya mencari mati. Hari ini, aku akan menggunakan pedangku yang masih bersarung untuk melumpuhkanmu. Ki pedang dinding naga bergulir. Teknik pedang ini mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Ki pedang itu ganas dan tak ada habisnya. Ye Shan benar-benar adalah tetua agung keluarga Ye. Jika dia tidak membiarkan pedangnya tetap bersarung, Ye Zuan ini tidak akan bertahan bahkan 3 napas. Kakek Yishuan, bagaimanapun juga adalah patriark keluarga Ye. Yi Xiang tak bisa memusnahkannya sepenuhnya sendiri. Namun langkah ini menggunakan ki pedang untuk menghancurkan meridian Yishuan di seluruh tubuhnya dan melumpuhkannya masih mudah dilakukan. Ye Zuan ternyata setara dengan Tetua Agung. Tetua Agung berada di langit pertama alam harmoni ilahi tingkat ke-7. Ye Zuan berbenturan dengannya, namun secara mengejutkan tetap tidak terluka sama sekali. Bukankah Ye Zuan kehilangan benih pedangnya? Bagaimana dia masih begitu kuat? Pantas saja, kau berani menghunus pedang melawan orang tua ini. Jadi kau benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Bukan hanya kejelasan niat pedangmu, kau bahkan berani untuk mengumpulkan momentum peda. Pantas saja, Lang Er dikalahkan olehmu. Aku punya rencana cadangan bahkan hanya dengan menggunakan jepit rambut. Ye Shan, hari ini kau tidak bisa melindungi Ye Lang. Aku berniat mengambil benih pedangnya. Bahkan jika raja dari segala raja datang, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Ye Lan adalah keturunan langsung keluarga Ye. Namanya sudah lama diukir di pilar giok putih. Itu akan diwariskan dari generasi ke generasi. Kau tidak memenuhi syarat untuk secara pribadi mengambil benih pedangnya. Hidup dan mati Ye Lan menyangkut seluruh klan kita. Jika ada yang mengambilnya itu, haruslah Patriark. Benar, sebelum Patriark memasuki pengasingan, dia secara khusus menginstruksikan bahwa tidak ada 3 duel yang diizinkan. Kontrak hidup mati yang kamu tanda tangani tidak sah. Patriark berdedikasi pada kemakmuran keluarga Ye dan selalu menghukum kejahatan serta mempromosikan kebaikan. Dia sama sekali tidak akan mengizinkanmu bertindak sembrono. Kakek pernah memperingatkanku, kultivator harus memelihara hati dunia, menenangkan ketidakadilan dunia, dan hidup tanpa rasa malu di dunia ini, dan hidup tanpa rasa malu di hadapan orang-orang. Jika kakek keluar dari pengasingan, dia pasti akan menegakkan keadilan untukku. Keadilan. Seluruh klan kita menyerangmu. Adalah keadilan. Serang Ye Zuan. Serang Yishuan. Siapa yang berani lancang? Ye Beimei, kepala klan keluarga Ye. Selamat kepada Patriark karena telah keluar dari pengasingan. Selamat kepada Patriark karena telah keluar dari pengasingan. Anda telah melangkah ke alam kehidupan tingkat ke-9. Anda telah melangkah ke alam kehidupan tingkat ke-9. Semuanya bangkit. Aku mengamati bahwa teman muda ini membawa pancaran cahaya bintang. Mungkin kau berasal dari alam atas, Sekte Pedang Bintang. Saya adalah Tuan Muda Sekte Pedang Bintang, Li Changlong. Salam Patriark Bai Mei. Meteorit langit itu yang Anda persembahkan bertahun-tahun lalu. Leluhur saya sangat menyukainya. Namun, mohon urus masalah keluarga Anda terlebih dahulu. Tujuan saya datang bisa dibicarakan nanti. Baiklah. Kau berada di kediaman utama keluarga Yeku. Mengapa kau terluka? Patriark adalah kakak kandung Ye Zuan. Segalanya mungkin menjadi salah. Untungnya saya sudah bersiap. Patriark. Ye Zuan berniat mencelakai sesama anggota klan, mencoba merebut benih pedang Ye Lan. Itu jelas terlihat sekilas. Jelas-jelas kaulan yang iri pada benih pedangku, yang membangkitkan bakat seorang dewa pedang. Ramuan ilahi api langit juga dihancurkan olehmu. Beraninya kau memutarbalikkan fakta dan menyalahkanku. Aku datang hari ini khusus untuk memberitahumu bahwa apa yang telah hilang dariku, aku pasti akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Kakek, bukan itu yang terjadi. Mereka mengambil sesuatu di luar konteks dan mengacaukan yang benar dan yang salah. Benar kakek, mereka bahkan ingin mengirimku ke Sekte Pedang Bintang untuk menjadi embrio pedang. Lanjutkan bicaramu. Yilang juga memaksa kakak untuk menandatangani kontrak hidup dan mati.
Untungnya kakak menang. Apakah ini benar? Patriark, kontrak hidup mati itu memang nyata. Namun, itu semua karena Ye Zuan menjebakku. Selain itu, aku baru saja menduduki posisi pangeran baru. Sudah sepantasnya untuk membangun wibawa. Tindakanku, semuanya demi menjaga kebaikan yang lebih besar. Saya dan para tetua mencalonkan Ye Lan untuk menjadi pangeran. Batu penahan bayangan telah menjelaskan segalanya kepada Anda. King Cheng merayakan bersama, dan Sekte Pedang Bintang menghormati kami dengan kehadiran mereka. Ini cukup untuk menggambarkan potensi Ye Lan. Selain dua masalah ini, semua masalah lainnya direkayasa oleh Ye Zuan dan saudara perempuannya. Tidak. Patriark, masalah aku membangkitkan benih pedang diketahui oleh semua orang. Dia Ye Zuan, mengandalkan statusnya sebagai cucumu, dan bertindak sembrono. Dia ingin mengambil benih pedangku. Aku mohon Patriark menegakkan keadilan untukku. Itu benar-benar karangan. Kalian semua berbohong. Aku bisa merasakan benih pedang di dalam tubuhku. Itu milikku. Tidak masuk akal. Benih pedang di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin itu milikmu? Itu karena dia bekerja sama dengan Ye Zuikin untuk menyakitiku dan mencurinya. Fitnah. Itu semua fitnah. Bukan hanya itu. Anomali yang dikirim surga sebelumnya juga disebabkan olehku. Sungguh lelukon. Kau seseorang yang dantiannya hancur. Bagaimana mungkin kau bisa memicu anomali langit dan bumi? Itu benar. Ini hanya mempersulit keadaan dengan sengaja. Apakah kau memperlakukan kami semua seolah-olah kami buta? Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Pangeran Ye Langlan yang memicu anomali langit dan bumi. Apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Masalah benih pedang. Berhenti menyebutkannya lagi. Ini adalah obat penyembuh sucikan. Ini dapat mengobati luka dan penyakitmu. Kakek. Terima kasih Patriark. Patriark, dengan kehadiranmu di sini, klan Yeku pasti akan sangat makmur. Ye Zuan, masalah kau melukaiku. Aku untuk sementara tidak akan repot-repot berdebat denganmu antara kau dan aku. Bagaimana kalau kita berdamai dan melupakan dendam masa lalu? Sama sekali tidak mungkin. Jika aku tidak merebut kembali ramuan ilahi api langit. Jika aku tidak membuat orang-orang yang menindas adikku ini membayar harganya. Saya Ye Zuan hari ini bersumpah aku tidak akan berhenti. Ye Zuan, meskipun kau adalah cucuku, kau juga harus mempertimbangkan klan. Bagaimana kau bisa begitu agresif terhadap Ye Lan, memperlakukannya sebagai musuh? Jika kau naik ke posisi patriark di masa depan, bukankah kau akan menjadi tanpa hukum dan sembrono? Apakah kau akan membunuh saudara dan ayahmu sendiri? Itu benar, Patriark. Ye Zuan tidak bisa diperbaiki. Dia harus dihukum berat untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Ye Zuan, kau pantas menerima hukuman ini. Aku sang patriark sama sekali tidak akan menunjukkan pilih kasih. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kontrak hidup dan mati. Aku menang secara adil dan jujur. Jelas orang-orang inilah yang memutarbalikkan yang benar dan yang salah. Kakek, belum bisakah kakek melihatnya? Kau berani membantah? Aku menghukummu menghadap tembok di penjara hitam untuk merenungi kesalahanmu. Kau dilarang pergi selama 10 tahun. Kakek, kau telah salah menuduh saudaraku. Aku tidak pernah menyangka kakekku sendiri akan sewenang-wenang memanjakan dan membuat penilaian yang bias. Hanya mendengarkan satu sisi dan langsung percaya. Karena memang begitu adanya. Aku Ye Zuan menolak untuk menerima ini. Pertama dan terpenting, aku adalah patriark keluarga Ye. Baru kedua, aku adalah kakakmu. Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi dan ambil alat hukuman keluarga. Patriark telah memberikan perintah. Ye Zuan, mengapa kau tidak berlutut untuk menerima hukumanmu? Ini tidak adil. Aku tidak akan berlutut. Kurang ajar. Ye Zuan, kau benar-benar berani melanggar perintah Patriark. Ini adalah kau menunjukkan penghinaan terhadap aturan klan. Kejahatanmu berlipat ganda. Aku menunjukkan penghinaan terhadap aturan klan. Ketika Patriark sedang dalam kultivasi terpencil, aku Ye Zuan sendirian, memimpin pasukan keluarga Ye, bertarung dalam pertempuran berdarah hampir 100 kali. Baru kemudian, kita mencapai King Chang saat ini, berdiri setara dengan keluarga Cao dan Wang, membentuk keseimbangan kekuatan tripartit, situasi di mana kita bersaing sebagai setara. Lebih jauh lagi, keluarga Yeku awalnya memiliki banyak anggota yatim piatu janda cacat dan lemah. Akulah juga yang menghabiskan seluruh kekayaan keluargaku dan membangun halaman terpisah yang memungkinkan orang-orang ini mendapat dukungan di usia tua mereka dan menikmati kehidupan akhir yang damai. Ling Er menderita penyakit serius yang tidak diobati untuk waktu yang lama. Tetapi keluarga Ye sangat kekurangan bahan obat. Tetap saja aku yang menjelajah seluruh gunung dan sungai di bawah langit, mengumpulkan berbagai bahan obat langka dan berharga yang baru kemudian memungkinkan persediaan obat keluarga Yeku menjadi melimpah. Dan kau, hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku? Dari yang hadir, yang mana yang tidak menyumbangkan upaya untuk keluarga Ye? Yang mana yang tidak menumpahkan darah untuk keluarga Ye? Kau sudah melakukan kesalahan besar. Mengapa kau masih harus menggunakan sofisme
Sifat burukmu tetap tidak berubah. Patriark Anda akhirnya muncul. Anda harus membantu Ye Zuan dan saudara perempuannya Ye Chen, anggota klan keluarga ini, dan menegakkan keadilan. Patriark adalah Ye Lan, mencelakai Ye Zuan. Dia bahkan ingin mengirim Ye Lin kepada Tuan Muda Sekte Pedang Bintang. Itu benar. Ye Ling memenuhi syarat untuk menjadi pelayan saya. Saudara saya Ye Lang memiliki potensi sebagai dewa pedang dan dapat datang ke Sekte Pedang Bintangku untuk menjabat sebagai tetua. Kesopanan menuntut timbal balik. Mengapa ini harus tidak dapat diterima? Ye Ling bisa mengikuti Li Chenglong juga merupakan hal yang baik. Penyakitnya mungkin bisa disembuhkan di alam atas. Kurasa kau hanya tidak ingin meninggalkan Ye Zuan, mengikutinya dan berbicara omong kosong. Kau hanya sepenuhnya disesatkan olehnya. kakek kau. Betapa kacau balau dirimu. Bagaimana mungkin bahkan kau sekarang mencoba menjilat dengan Sekte Pedang Bintang itu? Pemberontak kurang ajar. Beraninya kau masih melontarkan omong kosong di sana. Maka hari ini, aku akan menerapkan hukum keluarga padamu. Ye Zuan benar-benar jahat dan kejam, melukai sesama anggota klan. Ini adalah kejahatan satu. Berbenturan dengan tamu terhormat, memutarbalikkan hitam dan putih. Ini adalah kejahatan dua. Berkeras dalam kejahatan dan menolak bertobat, menunjukkan penghinaan terhadap sesama anggota klan. Ini adalah kejahatan tiga. Hari ini, aku akan mencambukmu 108 kali. Patriark Ye Zuan tidak bersalah. Inbon. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan mencambukmu juga. Kakek, cambuk pengejar jiwa dapat mengejar jiwa dan merebut roh. Ada 108 cambukan. Kakak akan dipukuli sampai mati. Maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Bocah kecil itu lebih memilih mati daripada menyerah. Itu adalah ketegasan yang luar biasa. Meskipun alammu agak maju, selama pengasinganku, aku belum benar-benar melewati kesengsaraan hidup. Namun bocah ini berhasil menimbulkan keresahan di lautan Kiku. Ling Er. Ini adalah serangan yang dilancarkan oleh kekuatan besar alam takdir. Menyerang secara pribadi. Yishuan benar-benar berhasil membebaskan diri. Apakah kamu percaya? Bagaimanapun dia adalah kakek kandung Ye Zuan. Sebagai patriark, dia juga berada dalam posisi yang sulit. Namun bocah Ye Zuan ini benar-benar agak istimewa. Tampaknya anak ini sudah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Ye Zuan Ye Lan, saya tidak pernah menyangka keluarga Ye saya memiliki dua bakat surgawi. Bagaimana jika bakatnya luar biasa? Bakatnya sudah begitu tinggi, namun dia masih mendambakan benih pedang Ye Lan. Dia benar-benar tidak tertolong lagi. Ye Lan, aku tidak lagi menginginkan benih pedang itu, tetapi ramuan ilahi api langit yang digunakan untuk mengobati penyakit adikku. Cepat kembalikan padaku. Aku Ye Lang memiliki potensi seorang dewa pedang. Semua orang tahu ini. Bertarung tanpa henti. Demi apa yang disebut benih pedang. Jika kabar ini tersebar, itu hanya akan membawa aib bagi klan. Baiklah, Ye Zuan. Kalau begitu aku akan memberimu benih pedang itu. Tapi, ramuan ilahi api langit itu, kau bisa melupakannya. Patriark, mohon bertindak secara pribadi untuk mengeluarkan benih pedang dari tubuhku. Inilah yang kuserahkan kepada Ye Zuan. Ye Lan, pada saat seperti ini, masalah apa yang sedang kau timbulkan sekarang? Mencabut benih pedang. Mengapa kita harus merepotkan patriark? Aku akan mengambilnya sendiri. Ye Zuan, apa yang kau coba lakukan? Aku sudah akan memberimu benih pedang itu. Apalagi yang kau inginkan? Patriark, aku sudah setuju untuk memberikan benih pedang kepada Ye Zuan. Namun dia masih menginginkanku. Aku tidak tahu apa yang kulakukan hingga menyinggung perasaannya. Namun dia sangat membenciku. Patriark, mohon berikan aku keadilan. Keturunan durhaka ini Ye Zuan hampir membuatku kembali terjerumus ke dalam bencana hidup. Klan Yeko bisa tanpa seorang dewa pedang, tetapi tidak bisa tanpa keadilan. Jika kita membiarkan Ye Zuan untuk bertingkah sombong seperti ini, aku khawatir itu akan mendinginkan hati semua murid klan Ye. Ye Lan, berhenti di situ. Bersikap sombong. Luka Ling Er sangat parah. Itu sepenuhnya perbuatanmu. Dan kau dalam waktu sesingkat itu, benar-benar mampu mencapai terobosan seperti itu. Aku curiga. Kau pasti diam-diam mengonsumsi ramuan ilahi api surgawi. Ye Zuan, kau melawan kerabatmu sendiri. Keegoisanmu terlalu besar. Jika hari ini aku mengizinkanmu untuk membunuh Ye Lan, wajah apa yang tersisa bagiku untuk menjadi patriark klan Ye? Mengapa kau tidak berlutut untuk menerima hukumanmu? Kau sebagai patriark, kau mengabaikan yang kecil dan mengaburkan yang besar, dan tidak jelas tentang keluhan. Luka Ling Er sangat parah, namun kau masih di sini menekankan otoritas patriark. Hak apa yang kau miliki untuk menuduhku? Pemberontak kurang ajar.
Kau masih melontarkan omong kosong di sini. Karena klan Ye begitu tak berperasaan The film dan was tidak adil. translated Hari ini, and aku akan narrated membawa by Ling M Er Media. dan meninggalkan klan. Jika kau tidak mau mengobatinya, aku sebagai kakak laki-lakinya akan mencari cara untuk mengobatinya sendiri. Tapi mulai sekarang, klan Ye dan aku terputus sepenuhnya tanpa hubungan lebih lanjut. Yezuan, semua kultivasimu dianugerahkan oleh klan Ye. Kau makan makanan klan Ye, minum air klan Ye, dan melatih teknik kultivasi klan Ye Eko. Dulu, aku sendiri mendukungmu untuk menjadi pangeran. Sekarang kultivasimu sudah tinggi. Sayapmu sudah mengeras. Inilah saatnya, kau seharusnya berkontribusi pada klan. Kau ingin pergi begitu saja? Meninggalkan klan? Bagaimana mungkin aku memiliki keturunan yang tidak berbakti seperti itu? Sepanjang hidupku, aku telah berjalan di atas es tipis, mencurahkan hati dan jiwaku untuk klan. Barulah aku diangkat oleh semua orang ke posisi patriark. Kau mendapat manfaat dari perlindunganku. Itulah sebabnya kau menjadi pangeran. Selain itu, racun dingin Ye Ling sudah menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya. Dia sudah di luar batas bantuan medis. Jika bukan karena penyediaan sumber daya klan, dia pasti sudah lama meninggal. Ramuan abadi kantong gembala, salep pemulih tulang 9 roh. Semuanya sudah terisi penuh. Baiklah, Terima kasih atas dukungan kalian semua. Klan Ye dimulai dari awal yang sederhana di Kingston, hingga statusnya saat ini di Kingston, mendominasi wilayah tersebut, bergantung padaku yang mencurahkan hati dan jiwaku, diperoleh melalui perjuangan pahit hidup dan mati, bahkan penyakit Ling Er, aku dengan susah payah mencari bahan obat dan mengobatinya dengan segenap kekuatanku. Aku tidak mengambil sepeser pun dari klan Ye. Hubunganku dengan klan Ye, aku tidak berutang apapun. Omong kosong, bahwa kau berada di posisimu hari ini, sepenuhnya berkat keluarga. Bahkan ketika dantianmu hancur, dan kau nyaris berhasil menyelamatkan hidupmu, itu semua karena perlindungan leluhur keluarga Yeku. Namun kau benar-benar berani berpikir untuk memutuskan hubungan dengan keluarga. Bajingan tak tahu terima kasih. Demi keluarga Ye, hari ini aku akan melumpuhkanmu untuk menjunjung tinggi Yelang dan menjaga kemakmuran keluarga Yeku. Mengenai dunia luar, jika kau menyebabkan bencana di suatu wilayah, kau akan merusak reputasi keluarga Yeku. Hari ini aku harus menekan keturunanku yang tidak layak ini. Mengapa kau tidak berlutut? Tidak baik. si tua bangka Ye Bai Mie itu ternyata mulai serius. Yezuan kau tamat kali ini. Karena tidak ada keadilan Dao Surga untuk dibicarakan, maka hari ini, aku secara pribadi akan membantai jalanku untuk menempa jalan. Ini, bagaimana ini mungkin? Ye Bai Mei ternyata sangat licik dan berbahaya. Tidak ragu menggunakan dirinya sebagai batu loncatan untuk mengangkat Yezuan, kakak dan cucu ini, menampilkan pertunjukan yang begitu megah. Mungkinkah mereka ingin Yezuan mewarisi posisi patriark? Saya baru saja merasakan gelombang aura yang menusuk tulang. Sumbernya adalah Yezuan. Dia kemungkinan menyimpan rahasia. Yezuan, kau melawan hukum keluarga. Ini dianggap mengkhianati keluarga Ye, mencelakai keluarga Ye. Berarti memutuskan dirimu dari kuil leluhur, memutuskan dirimu dari para leluhur. Karena memang begitu adanya, hari ini aku akan membunuh Ye Lang ini, dan aku menerima kejahatan ini. Aku ingin kalian semua tahu konsekuensi memfitnahku. Yezuan, Yishuan, apakah kamu benar-benar gila? Apakah kamu benar-benar tidak peduli sama sekali dengan patriark? Tidak menghormatinya. Dia adalah kakek kandungmu. Ketika kalian semua ingin membunuhku sebelumnya, mengapa kalian tidak mempertimbangkan bahwa dia adalah kakakku? Kemudian, ketika kakek muncul, dan dengan berani mencoba membunuhku lagi, mengapa kalian tidak mengatakan dia adalah kakakku? Apakah nyawanya Patriark Ye dianggap nyawa? Tetapi mungkinkah nyawa Ling Er dan aku tidak dianggap nyawa? Tuan Muda Changlong, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Tuan Muda Changlong, tunggu.
Ye Zuan, aku berasal dari Sekte Pedang Bintang. Seorang konsekrator masa depan, Tuan Muda Changlong. Dia sudah mengakui saya sebagai bawahannya. Meskipun ini adalah urusan internal keluarga Ye, tidak pantas baginya untuk campur tangan. Namun, kamu sudah membelot dari keluarga Ye, dan telah berulang kali menunjukkan rasa tidak hormat terhadap Tuan Muda Changlong. Baginya untuk membunuhmu adalah dibenarkan dan sah. Ye Zuan, aku cukup tertarik pada ki pedang milikmu ini. Aku cukup tertarik. Katakan padaku, bagaimana kau mendapatkannya? Aku akan memberimu kesempatan. Ganti margamu. Jadilah budak pribadiku. Bergabunglah dengan faksi keluarga Liku. Itu adalah peningkatan status instan. Kultivator biasa. Jika mereka ingin memasuki alam atas, kebanyakan karena bakat luar biasa, dipilih oleh sekte alam atas. Namun mereka yang bisa memasuki sekte abadi sangatlah sedikit. Apalagi, menjadi sekte abadi alam atas. Pengikut garis langsung, ini benar-benar keberuntungan besar. Inilah makna sesungguhnya dari mengubah kesetiaan seseorang. Metamorfosis yang sempurna. Ye Zuan, keluarga Yi buta dan bodoh. Aku lihat kau juga sangat kecewa. Selama kau bergabung dengan faksi keluarga Liku dari Sekte Pedang Bintang, aku akan membantumu mengambil alih keluarga Ye dan membunuh semua orang di sini. Ye Zuan, segalanya rumit dan membingungkan. Kami mungkin telah berbuat salah padamu. Kau tidak boleh memasukkannya ke hati. Jangan abaikan kami. Mengapa memohon padanya? Dia secara terbuka melukai Patriark. Dia bahkan mencoba membunuh Ye Lang jenius keluarga Ye kita, mengguncang fondasi keluarga Ye, melupakan leluhur dan warisannya. Dia tidak layak menjadi anggota keluarga Yeku. Kalian semua mencuri benih pedangku, mencoba mengambil nyawaku, dan dengan sewenang-wenang menginjak-injak adik perempuanku, memaksaku sampai pada titik ini. Dan sekarang, kalian masih punya keberanian untuk mengklaim kekerabatan. Kalau begitu, kau setuju? Tidak, kalian tidak pantas. Apel, kau berani menolak Tuan Muda ini? Tahukah kau bahwa jika Tuan Muda ini bertindak, jangankan hanya keluarga Ye, bahkan seluruh King Chen akan menjadi abu. Apa hubungannya itu denganku? Kau membunuh orang-orangmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi jika kau bersekongkol melawan adikku, aku juga tidak akan mengampunimu. Benarkah? Aku sangat takut. Kakakmu ditakdirkan menjadi benih pedang. Dan kau, di mataku, tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih besar. Kalau begitu mari kita coba. Lihat, apakah aku bisa membunuhmu. Seluruh alam bawah tidak dapat menanggung konsekuensi ini. Bocah Ye Zuan ini benar-benar mencari mati. Berani berbicara tidak sopan kepadamu. Menyeret King Chen kita untuk menderita bersamanya. Kami memohon Tuan Muda Changlong untuk mengambil embrio pedang dan melenyapkan momok ini untuk Ye Chen kita. Kami meminta Tuan Muda Changlong untuk bertindak. Kami mohon Tuan Muda Changlong untuk bertindak. Untuk melenyapkan momok bagi Yi Cheng. Untuk melenyapkan bencana bagi Ye Chen. Ye Zuan, kau lihat, selama aku dengan santai membuka mulutku, kau segera menjadi sasaran kritik publik. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati begitu menyakitkan. Aku akan membawa muka Sekte Pedang Bintang di alam atas. Aku ingin kau secara pribadi menyaksikan kakak perempuanmu tercinta disiksa olehku dalam segala cara sampai mati. Benarkah begitu? Ayo, kalau begitu biarkan aku lihat kekuatanmu. Kurang ajar. Untuk benar-benar menantangku secara proaktif, jangan ada yang ikut campur. Saksikan Tuan Muda ini secara pribadi mengambil nyawanya. Untuk benar-benar terluka oleh tingkat keempat, semut dari alam pengendalian Qi. Jika bukan karena saudara Ye Lan, benih pedang yang bangkit, aku akan berpikir kau adalah dewa pedang. Namun, hanya itu yang ada. Sudah waktunya membiarkan kalian, semut-semut dari alam bawah, membuka mata kalian. The film was translated and narrated by M Media. Trik murahan. Berani memamerkan kemampuan remehmu. Sekte Pedang Bintangku bersemayam tinggi di alam atas, di Istana 9 Lapis, memiliki sungai bintang Dao Pedang. Merespons bintang-bintang bersama 36.721, menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk memadatkan bayangan pedang. Selama bintang-bintang tidak binasa, niat pedangku akan tak berujung dan berkelanjutan. Ye Zuan, bukankah kau menyombongkan diri secara liar, mengatakan kau akan menghancurkan Sekte Pedang Bintangku? Hanya inikah semua kemampuan yang kau miliki? Sungai bintang Dao Pedang adalah milik Patriark Pedang Bintang, Mahakarya Dewa. Itu tidak terjangkau.
Sebuah legenda mitos. Bagaimana mungkin Ye Xuan hanya seorang bajingan rendahan, mampu menggoyahkannya? Satu sinar cahaya bintang adalah sesuatu yang akan ia habiskan seumur hidupnya. Tidak mampu mengejar. Belum lagi di belakang Tuan Muda Changlong adalah seluruh sungai bintang pedang Dao. Ye Xuan, kau benar-benar serangga musim panas yang tidak bisa membicarakan es. Kau bahkan tidak punya pedang yang layak. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Namun kau berani menyerang Tuan Muda Changlong. Ling Er. Ye Xuan, nyawa adikmu kini ada di tanganku. Jika kau punya kemampuan, maka tembuslah pertahananku. Jika tidak, kau hanya bisa melihat tanpa daya saat dia disiksa dengan kejam olehku. Li Changlong. Kau mencari mati. Aku tidak menyangka fluktuasi sebesar ini. Itu benar-benar mengandung keagungan Dao surgawi. Aku tidak menyangka Yelan, setelah memicu anomali kosmik, dapat begitu cepat mengendalikan ki pedang yang tak tertandingi. Jui Yui Ai. Yilang, apakah itu kamu? Alam ilahi iblis terlarang. Ki Pedang Huangtin mengandung hukum Dao surgawi. Tampaknya pagoda penjara batas yang memiliki kultivator pedang sebagai tuannya akan semakin sulit untuk dihadapi. Manusia fana memiliki nafsu, pasti ada celah. Kita hanya perlu menunggu kesempatan dengan sabar untuk melepaskan yang mulia iblis dari pagoda penjara batas. Dan itu sudah cukup. Trik murahan. Berani memamerkan keterampilanmu yang sedikit. Selama sungai bintang Dao pedangku ada selamanya, kau bisa lupakan untuk melukaiku. Bahkan sehelai rambut pun, kau hanya bisa melihat adikmu tercinta disiksa dengan kejam olehku. Di mana sungai bintang Dao pedang? Tunjukkan saja lokasinya. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku Ye Xuan menghancurkan sungai bintang dengan satu serangan pedang. Ini adalah serangan balikmu saat kematian sudah dekat. Ini hanyalah anjing gila yang menggonggong pada matahari. Apakah kau mencoba membuatku mati tertawa? Sungai bintang Dao pedang, bahkan bagi kultivator dari alam atas, adalah keberadaan yang bisa didambakan, tetapi tidak pernah tercapai. Aku memberitahumu ini. Jadi kenapa? Ki Pedang Huangting. Sehelai ki pedang halus akan segera menghilang. Yishuan, kamu bahkan tidak bisa melukai Tuan Muda Changlong sedikit pun. Namun kamu masih berhayal mencoba mengguncang sungai bintang pedang Dao. Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Ling Er. Ayo. Ini apa yang terjadi? Pasti leluhurku sedang dalam kultivasi terpencil dan sekaligus memurnikan sungai bintang Dao pedang. Itulah mengapa aku tidak bisa mengerahkan ki pedang cahaya bintang. Li Changlong. Apalagi andalan yang kau miliki? Ye Xuan, kau cukup beruntung. Awalnya aku tidak ingin mengganggu kultivasi damai leluhurku dan memanggil formasi cahaya bintang miliknya. Tapi kau membuatku sangat tidak senang karena mendapat keberuntungan untuk menyaksikan teknik penutup langitku. Kau juga akan mati dengan layak. Tubuh Dharma leluhur. Leluhur Sekte Pedang Bintang, tubuh Dharma Astral Li Xingzu, memancarkan pencegahan yang begitu menakutkan. Aku khawatir setelah beberapa saat, kamu dan aku akan berdarah dari ketujuh lubang dan mati. Ye Xuan, apakah kau ingin seluruh Qingchen dikubur bersamamu? Tuan Muda Changlong, kami benar-benar memujamu. Kami mohon padamu untuk menunjukkan belas kasihan. Berisik. Hanya sekelompok semut
kami semua terseret oleh Ye Zuan. Bahkan jika orang tua ini harus kehilangan nyawanya, tidak akan membiarkannya pergi. Masa depan saya yang menjanjikan akan dihancurkan oleh Ye Zuan. Apa gunanya ini? Benih pedang yang membangkitkan potensi abadi pedang. Bagi saya sekarang, Ye Zuan. Lihat. Inilah yang mereka sebut perbedaan antara langit dan bumi. Inilah yang mereka sebut hidup tidak berharga seperti rumput. Aku lebih unggul dari semua The makhluk film hidup was di sini. translated and Aku akan narrated menghancurkan by adikmu Media. sampai mati, tepat di depanmu. Dan menghancurkan seluruh Qingchen. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Li Changlong. Beraninya kau menyakiti Ling Er. Aku pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Kebodohan. Masih berbicara tidak sopan. Meskipun tubuh adikmu mati, itu tidak akan memengaruhi dirinya sebagai embrio pedang. Tetapi pada akhirnya dia tidak akan lagi menjadi embrio pedang yang bersemangat. Ling Er. Sungai Bintang Dao Pedang telah hancur. Bintang-bintang hancur. Kultivasi terpencilku gagal. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekte Pedang Bintangku telah memprovokasi makhluk ilahi dan perkasa macam apa? Itu sebenarnya disebabkan oleh Ki Pedang. Mungkinkah itu Dewa Pedang tak tertandingi? Mungkinkah dia memperhatikan Sekte Pedang Bintangku? Sebuah tebasan pedang yang membelah matahari, bulan, dan bintang. Gerakan seperti itu hanyalah peringatan kecil. Sepertinya aku harus segera memperbaiki Sungai Bintang. Jika aku membiarkan Sekte Pedang tak tertandingi, tahu bahwa kultivasiku telah lumpuh karena hal ini. Bukankah mereka akan berpikir aku terlalu tidak berguna? Kesempatan untuk menjadi budak atau pelayan akan hilang. Ngomong-ngomong, kau adalah keturunan yang tidak layak pada saat kritis ini. Kau memadatkan tubuh Dharmaku untuk membantu dalam pertarungan. Setelah itu, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Ling Er. Ini, bagaimana ini mungkin? Li Changlong. Aku sudah memutuskan Sungai Bintang Dao Pedang. Tubuh Dharma leluhurmu tidak berguna sekarang. Trik apa lagi yang dimiliki Li Changlong? Keluarkan saja semuanya. Aku tidak bisa mati. Jika aku mati, Sekte Pedang Bintang akan menyelidiki. Kalian semua di Qingchen harus dikubur bersamaku. Ye Zuan, kau tidak boleh melukai Tuan Muda Changlong. Kami akhirnya selamat dari bencana pemusnahan. Kau tidak bisa demi balas dendam pribadi melukai jutaan nyawa di Qingchen. Jika kamu punya kemampuan, maka pergilah membunuh di Sekte Pedang Bintang. Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada pemiliknya. Jangan seret kami bersamamu. Semuanya, selama kau menyelamatkan nyawaku, aku akan melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Aku bahkan akan menganugerahkan kepada Qingchengmu keberuntungan besar. Ye Zuan, nyawa adikmu. Aku tidak menginginkannya lagi. Ye Zuan, kamu dan keluarga Yeku terhubung oleh urat bahkan jika tulang patah. Kau tidak boleh tidak menghormati Tuan Muda Changlong. Kau tidak boleh demi adikmu menghancurkan fondasi keluarga Yeku di Qingchen. Kau mengabaikan hidup atau mati cucumu. Sekarang, hak apa yang kau miliki untuk memintaku mengampuni Li Changlong? Apa yang kau tahu? Aku melakukan ini demi kemakmuran abadi keluarga Ye. Tuan Muda Changlong, keluarga Ye telah sangat menyinggung Anda hari ini. Mohon berbesar hati dan maafkan kami. Hari ini Ye Zuan telah saya usir dari keluarga Ye. Dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Semua orang di keluarga Ye kami akan dengan hormat mengantar Anda dan Ye Ring kembali ke alam atas bersama-sama. Patriarki sungguh bijaksana dan benar. Patriarki sungguh bijaksana dan benar. Patriarki bijaksana dan benar. Sungguh Lukon. Kalian semua begitu tercela dan penuh tipu daya.
Pernahkah kau bertanya pada pedang di tanganku? Ini. Ye Zuan, kau benar-benar membunuh Tuan Muda Changlong. Kau telah menyebabkan bencana besar sekarang. Ye Zuan, kau sungguh orang yang tak berperasaan dan jahat. Mungkin kehancuran seluruh Qingchen tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan Sekte Pedang Bintang. Yishuan, kamu harus berlutut di sini dan menunggu Sekte Pedang Abadi datang dan menuntut pertanggungjawaban. Semuanya benar-benar berakhir sekarang. Bahkan jika Ye Zuan tidak membunuhku. Ketika Sekte Pedang Bintang melihat surat undangan itu, mereka juga akan mengaitkan kematian Tuan Muda Changlong secara keliru kepada saya. Pada saat itu saya akan menanggung akibatnya. Jelas Li Changlonglah yang mengabaikan semua kehidupan. Di bawah transformasi bintang-bintang, akulah yang menyelamatkan kalian semua. Namun sekarang kalian membalas kebaikan dengan permusuhan. Di depan semua orang, kaulah yang menyinggung Tuan Muda Changlong. Beraninya kau membantah. Ye Langlah yang mengkhianati Ling Er. Yang menyebabkan Li Changlong ini datang ke sini setelah mendengar berita itu. Dialah pelaku sebenarnya. Kakak, apakah Qingchen benar-benar akan dihancurkan? Ling Er, jangan khawatir. Sungai Bintang Dao Pedang telah diputus oleh kakakmu. Sekarang setelah mereka memotong pilar. Karena Ye Lang seperti ini. Hari ini aku akan menggunakan pedang suci Sangmang ini untuk mengekstrak benih pedang di dalam tubuhmu. Di alam atas, ada pedang surgawi, pedang Dao, pedang suci, dan pedang abadi. Saya orang tua ini juga belum pernah melihat pedang abadi. Benih pedang ini, yang dapat menyaingi pedang ilahi yang memandang rendah dunia, dan berdiri sejajar dengannya, pastilah, benih pedang yang bangkit dari seorang abadi pedang tiada tara. Benih pedang itu bisa dilepaskan. Jika aku membawa Ye Lang ini kembali ke Sekte Pedang Bintangku, seorang abadi pedang tiada tara, bukankah itu akan menjadi milikku? Kau semut dari alam bawah. Kau tidak hanya melukai cucuku, tetapi kau juga berani tidak menghormati calon abadi pedang. Berhenti sekarang juga. Leluhur Xingzu, Yishuan adalah putra suci Dao Pedang dari Sekte Pedang Xiangmengku. Mengenai masalah ini, itu adalah Li Changlong yang pertama kali menjebak adik perempuan Yishuan sendiri. Dia yang bersalah lebih dulu. Bisakah masalah ini dibicarakan lebih lanjut? Leluhur Xingzhou, sekteku secara khusus menghadiahkan pedang ilahi Sangman untuk melindungi keluarga Ye. Kami bersedia menyiapkan hadiah yang murah hati dan meminta maaf. Bisakah Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami, putra suci Dao Pedang? Baru saja dianugerahkan oleh pedang ilahi Sangman. Sekte Pedang Sangmangmu buta. Ye Lang ini adalah immortal pedang kecil yang sejati. Dia sudah bergabung dengan Sekte Pedang Bintangku. Ye Zuan ini harus mati. Sekalipun Xiao Youzi datang, itu akan sia-sia. Leluhur luar biasa. Ye Zuan, hanya berdasarkan dirimu saja, kau berani bersaing denganku untuk posisi putra suci pedang Dao. Tapi itu tidak penting sekarang. Aku abadi pedang ini tidak peduli pada Sekte Pedang Xiangman. Yishuan, hati-hati. Ye Zuan, satu jari sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Beraninya kau melawanku. Ye Zuan, bukankah kamu sangat sombong? Beraninya kamu berbicara tidak sopan kepada leluhurku. Teruslah lanjutkan menunjukkan pendapatmu. Bukankah kamu akan menebas sungai bintang pedang Dao kami? Pedang membelah sungai bintang Ye Zuan ini mustahil untuk bisa menampilkan metode yang mengguncang dunia seperti itu. Bagaimana mungkin alam kultivasinya begitu rendah? Lord Xingzhou, ketika Tuan Muda Changlong membantu, kedua orang dari sektor pedang Sangman belum tiba. Jika keturunan keluarga Ye saya menyebabkan pelanggaran, saya sebagai pemimpin klan bersedia bertanggung jawab. Kamu baru saja mencapai alam kehidupan. Kamu tidak pantas untuk tawar-menawar dengan orang tua ini. Saya lebih memilih membunuh ribuan orang secara keliru daripada membiarkan satu pun melarikan diri. Hari ini, saya akan memandikan Qingchen dalam darah, agar alam bawah mengerti. Keagungan Sekte Pedang Bintang saya tidak boleh dilanggar. Kalau begitu bukankah kami harus menderita kemalangan bersama mereka? Tepat sekali. Ye Zuan, kembalilah ke Sekte Pedang Sangmang terlebih dahulu. Ketua Sekte Xiao Youzi pasti bisa melindungimu. Yishuan, tempat ini sangat berbahaya. Kau pergi duluan, kami akan melindungi mundurnya dirimu. Aku tidak bisa pergi. Li Xingzhou ini
telah secara terbuka mengancam akan memulai pembantaian. Jika aku pergi sekarang, seluruh Qingsheng akan hancur selamanya. Rakyat akan menderita pembantaian. Setelah kau mengambil benih pedang, dan keempat sudutnya lengkap, maka semua pedang di pagoda penjara batas, termasuk ketiga pedang ilahi, akan beresonansi denganmu, memungkinkanmu untuk memerintah mereka dengan bebas. Hanya jika aku menyatu kembali ke dalam benih pedang, dan dapat memanfaatkan pedang-pedang di pagoda penjara The batas, film was barulah aku translated akan memiliki and kekuatan untuk narrated bertarung. by M Media. Aku menyegel kultivasiku sendiri di alam transan dan tingkat 10, untuk menempa ulang diriku di dunia fana. Menapaki jalan mencapai kesucian melalui tubuh fisik. Namun hari ini aku bisa mengangkat pembatasan itu, dan bertarung tanpa menahan diri. Jangan mendekat ke sini. Kau adalah putra suci dari Sekte Pedang Xiangman. Aku adalah tetua yang diabadikan dari Sekte Pedang Bintang. Mengapa harus bertarung sampai mati? Jika kau berani menyentuhku, leluhur akan mengubahmu menjadi abu dan asap. Jangan sakiti aku. Ye Zuan, kamu benar-benar kurang ajar. Bencana menimpamu, namun kamu masih begitu serakah. Beraninya kamu mencuri benih pedang Yelan. Bahkan jika kamu berhasil mencuri benih pedang, lalu kenapa? Kamu hanya akan naik ke alam kenaikan kekosongan tingkat kelima. Kamu masih melebih-lebihkan kemampuanmu. Kami mohon Patriark Xingxia untuk bertindak. Ye Zuan mencuri benih pedang dan membunuh Yelan. Karena ini, kami juga telah menyinggung Sekte Suci Alam Atas. Ye Zuan, kamu telah menghancurkan keluarga Yeku. Kamu. Patriark bunuh Ye Zuan, Sekte Pedang Xiangman, kemudian tidak akan punya alasan untuk menentang kami. Bagaimana dengan kelemahan Ye Zuan? Itu adalah Yilin, embrio pedang yang tak tertandingi itu. Orang tua ini tiba-tiba menyadari, itu pasti Li Changlong yang memanggil tubuh Dharma Bintang saya. Segera setelah itu, lokasi Sungai Bintang Sekte kami terungkap dan terputus. Saya khawatir ini sudah direncanakan oleh Sekte Pedang Xiangman kalian. Karena memang begitu, maka kalian semua harus mati. Ye Zuan, serahkan benih pedang, dan kami akan mengizinkanmu bunuh diri. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memperbaiki Sungai Bintang Dao Pedang, kau bisa bertindak tanpa batas. Begitu benih pedangku kembali ke tempatnya, kau tidak akan bisa bertindak semena-mena lagi. Lepaskan Ling El. Omong kosong. Aku akan menyembelih Patriark semudah menyembelih seekor hewan. Penghuni kediaman keluarga Ye dan pengikut dekat, mereka yang ingin hidup, cepat ikuti aku. Berlututlah di hadapan Patriark Xinlu dan mohon ampun. Patriark, berhentilah memihak Ye Zuan. Malapetaka sudah di depan mata. Hanya aku yang bisa menyelamatkan seluruh keluarga Ye. Kekuatan atas hidup dan mati ada di tangan orang lain. Apa gunanya berlutut? Ye Zuan adalah pedang abadi yang sejati. Dengan Sekte Pedang Xiangman di sini, keluarga Ye kita mungkin tidak akan dihancurkan. Kau orang tua sudah lumpuh. Namun kau masih membelanya. Ye Zuan, jika kau menolak menyerahkan benih pedang dan mengabaikan adikmu sendiri, bisakah kau masih melindungi keluarga Yemu? Beraninya kau menggunakan adikku untuk mengancamku. Aku ingin membuat seluruh sekta pedang bintangmu menderita kutukan abadi.
hanya mengandalkan basis kultivasi alam transendan tingkat ke-10 milikmu. Kamu pikir kamu bisa menghentikan saya? Suan Air bersikeras untuk menyatu dengan benih pedang. Dia pasti punya alasannya. Saya harus membantunya. Orang tua, kamu terluka. Alammu sudah merosot ke alam kehidupan tingkat ke-9. Namun kamu berani melebih-lebihkan dirimu sendiri untuk melawan sungai bintang Dao pedang saya. Jika orang tua ini membakar esensi darah fiturnya, saya masih bisa bertarung. Ye Zuan, dukunganmu tidak seberapa bukan? Apa yang kau miliki untuk melawan leluhur kami? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Orang tua ini masih bernapas. Jika Ye Zuan tidak mati, keluarga Ye saya tidak akan dihancurkan. Orang tua ini akan mengorbankan nyawa ini. Jadi kenapa? Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau tak berguna. Kakekmu telah mempertaruhkan nyawanya, dan kau belum selesai menyerap benih pedang. Jika kau bertanya padaku, benih pedang ini seharusnya milik Yelan. Tindakanmu hanyalah merebut apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tak tahu malu. Sombong. Sekte pedang Shangmang kalian benar-benar keras kepala dan tidak bisa diperbaiki. Suan Air bertahanlah. Seorang pria dari keluarga Ye bisa mati, tetapi tidak boleh menyerah kalah. The film was translated and narrated by M Media. Alam penaikan kekosongan. Alam akses mendalam. Alam harmoni ilahi. Kakek. Pedang datanglah. Juya Yudai. Sekte pedang Shangmang. 10.000 pedang tunduk. Pedang menghancurkan cakrawala. Ini adalah pedang abadi. Itu akan segera muncul. Pedang ini benar-benar bisa membuka sebuah jalan menuju alam ilahi. Saya khawatir itu bahkan lebih kuat daripada pedang ilahi abadi yang legendaris. Alam ilahi istana ilahi. Kaisar ilahi penguasa alam ilahi.
Itu benar-benar pedang suci, melesat lurus ke awan, membelah cakrawala, bahkan istana pengadilan dewa, teriris sepotong. Mungkinkah itu pedang abadi? Pedang abadi. Tak terlihat selama lebih dari 3000 tahun. Siapa tepatnya yang berani menggunakan pedang ini? Ye Zuan, kakakmu sudah mati tak tersisa. Adikmu juga nyaris tidak hidup. Tetua Agung keluarga Yemu, memimpin anggota keluarga lainnya, sedang bersujud di kaki sekte pedang bintangku. Apa yang mungkin bisa kau lakukan? Pedang datanglah, teriakmu. Apa yang bisa diubahnya? Hidup yang singkat 3 Ci pedang 3 Ci, demi surga dan untuk menunjukkan ketidakadilan kepada yang tidak adil. Membunuhmu sudah cukup. Ye Zuan. Dia benar-benar berhasil memanggil pedang. Ye Zuan, bahkan pedang ilahi Shang Mang pun dilahap olehmu. Kau mengambil pedang yang rusak. Apa yang kau isyaratkan di sini? Kau benar-benar menghadapi kematian yang akan datang, namun tetap tidak menyadari. Ye Zuan, kau benar-benar tidak tertolong lagi. Apa yang Patriark korbankan nyawanya sebenarnya hanyalah pedang yang rusak. Ye Zuan, mustahil kau berpikir bahwa menggunakan pedang yang rusak bisa melawan leluhur kami, kan? Apakah kau mencoba membuatku mati tertawa? Saya telah mendominasi alam atas selama bertahun-tahun. Sebuah pedang berkarat rusak berani menyombongkan diri untuk membunuh saya. Kalau begitu mari kita lihat. Ye Zuan, leluhur Xingzu memiliki kultivasi yang mencapai langit dan memegang sungai bintang Dao pedang. Satu pedangmu tidak berguna melawannya. Yang paling kuat di atas pagoda penjara batas, salah satu dari 3 pedang. Itu setidaknya adalah pedang abadi. Li Xingzu, perhatikan baik-baik. Hari ini pedangku ini pasti akan mengalahkanmu. Apel. Satu Kie pedang benar-benar memusnahkan sungai bintang Dao pedang saya. Ye Zuan, sungai bintang Dao pedang sudah rusak. Kalau tidak, apakah kau berpikir pedang yang rusak bisa membalikkan alam semesta? Pedangmu ini, mungkinkah itu pedang ilahi abadi? Saya orang tua ini benar-benar meremehkanmu. Ye Zuan, kekuatan sihir leluhurku mencapai langit. Dan dia tak terkalahkan di alam bawah. Kau tidak berani melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Saya berada di puncak alam suci tingkat ke-11. Namun saya tidak bisa menahan serangan dari seekor semut di alam keharmonisan ilahi tingkat ke-7. Bagaimana ini mungkin? Pedang yang rusak benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Cukup untuk melukai leluhur. Mereka yang belum mencapai alam transenden tingkat ke-10, semuanya adalah manusia biasa. Menggunakan tubuh manusia biasa untuk melawan ahli perkasa alam suci tingkat ke-11. Ye Zuan benar-benar melakukannya. Bakat dan kecemerlangan yang mencengangkan. Aku mengakui kelemahanku. Yishuan tidak hanya memiliki potensi pedang abadi, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari pedang abadi misterius ini. Li Xingzu, kekalahanmu sudah pasti. Bersiaplah untuk mati hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Tidak akan semudah itu untuk membunuh saya.
Ye Zuan, datang dan bunuh saya lagi. Ling Er. Leluhur benar-benar berpandangan jauh. Dengan menangkap Yilin, Ye Zuan pasti akan ragu untuk bertindak. Penjahat tercela. Lepaskan Ling Er. Ye Zuan, kamu dan Sekte Pedang Xiangmang menjebak saya. Hutang ini akan diselesaikan cepat atau lambat. Kau lari kemana? Ling Er. Yang mulia ini merasakan aura pedang manusia. Itu ada di sini. Energi hitam naik ke langit menggelapkan cakrawala. Ini adalah kedatangan yang mulia iblis. Mungkinkah ini adalah yang legendaris? Yang mulia iblis langit kekosongan yang paling ganas. Yang mulia iblis langit hampa. Pedang manusia yang dia sebutkan. Mungkinkah itu yang ada di tanganmu? Yishuan, hati-hati. Jadi dialah yang mengambil pedang manusia. Hanya sampah yang belum melampaui alam transandan tingkat ke-10. Namun yang mulia ini tetap harus berterima kasih padanya. Karena membantu yang mulia melarikan diri. Jadi barusan, apa yang diambil Ye Zuan adalah segel yang mulia iblis. Ini adalah malapetaka yang mengguncang langit. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Kita harus segera melarikan diri dari tempat ini. Mereka melarikan diri dengan cukup cepat. Namun, yang mulia ini masih bisa mengekstrak ingatan. Aku masih bisa mencari tahu detailmu. Ye Zuan, Sekte Pedang Xiangman, putra suci Dao Pedang. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Anak itu Xiao Yaozi The film was benar-benar menjadi translated ketua sekte. and narrated by M Media. Namun, Sekte Pedang Bintang memang bisa digunakan oleh yang mulia ini. Sekte Pedang Xiangmang. Ling Er. Ling Er, jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu, Ling Er. Ling Er. Yishuan, Ini adalah kau membakar darah jantungmu dan melukai meridian jantungmu. Kau sekarang sedang memulihkan diri di Sekte Pedang Xiangmeng. Tian Ye, seorang murid dari Sekte Pedang Xiangmang. Sekte Pedang Xiangmang. Di mana Ling Er? Aku harus pergi menyelamatkannya. Apakah dia baik-baik saja? Ling Er dibawa ke Sekte Pedang Bintang. Kita masih belum bisa tahu keselamatannya. Kau benar-benar hebat, tetapi kau tidak sadarkan diri. Memaksa gadis Suti dan aku untuk dengan susah payah menjagamu di sini selama sehari semalam. Kenapa kau tidak bertanya? Apakah kami baik-baik saja? Tian Yi, Yishuan adalah temanku. Sudah sepantasnya aku merawatnya. Kaulah yang tanpa malu bersikeras untuk tetap di sini. Dia butuh istirahat sekarang. Keluar dari sini sekarang juga. Saudari junior, apa maksudmu? Kau mengusirku demi dia. Kau tidak menyukainya kan? Apa urusanmu? Tunggu, Nang. Yang mulia iblis telah mengambil alih Sekte Pedang Bintang. Kalian semua dari Sekte Pedang Xiangman sebaiknya sampaikan pesan ini kepada Ye Zuan. Katakan padanya bahwa 7 hari dari sekarang, dia harus membawa pedang manusia dan datang sendirian ke Sekte Pedang Bintang. Jika tidak, Yiling pasti akan mati. Aku harus pergi menyelamatkan Ling Er. Aku harus pergi menyelamatkan Ling Er. Yishuan, lukamu belum sembuh. Bagaimana kau bisa pergi sendirian untuk melawan Yang Mulia Iblis dan Sekte Pedang Bintang? Setidaknya kau harus menunggu sampai lukamu pulih. Jangan khawatir, Ketua Zontai sudah melaporkan masalah ini sepenuhnya kepada Ketua Sekti Shou Yaozi. Sekarang faksi-faksi lurus dari alam atas sedang berkumpul untuk membahas masalah ini untuk bersama-sama melawan Yang Mulia Iblis. Aku yakin kita akan segera bisa menyelamatkan adikmu. Biar aku antar kau ke aula utama untuk melihat. Ayo pergi. Bencana besar sudah di depan mata. Sekte Pedang Bintang telah membelot kepada Yang Mulia Iblis, Pemimpin aliansi Qi. membantai para murid dari banyak faksi lurus di alam atas kita. Hari ini, Sekte Pedang Xiangmang kita
Presiden Wu. Telah memanggil semua orang ke sini, tepatnya untuk membahas masalah penting tentang membasmi iblis dan menjaga Dao. Yang mulia iblis langit hampa adalah yang legendaris. Yang mulia iblis yang paling buas. Dia juga menangkap yang mulia iblis dari alam ilahi dan mengendalikan mereka untuk kepentingannya sendiri. Yang mulia iblis ini semuanya adalah ahli alam ilahi agun yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Benar-benar menakutkan. Sekte Pedang Bintang di alam atas juga merupakan salah satu kekuatan utama teratas. Master Pavilion A. Sekarang bertindak sebagai kaki tangan kejahatan. Itu juga bahaya tersembunyi utama bagi kita. Legenda mengatakan bahwa yang mulia iblis ditekan di bawah pagoda penjara batas. Tidak akan bangkit lagi untuk selamanya. Bagaimana mereka bisa muncul kembali di dunia sekarang? Senior yang terhormat, saya dengar seseorang bernama Ye Zuan yang memiliki potensi pedang abadi benar-benar mengaktifkan pagoda penjara batas. Pedang abadi di pagoda penjara batas menyebabkan segalanya mengendur. Iblis langit hampa melarikan diri menjerumuskan dunia ke kekacauan. Dia adalah pelakunya. Tian Ye, bagaimana kau tahu tentang masalah ini? Jika memang begitu, maka ini benar. Ye Zuan untungnya menjadi putra suci Dao Pedan dari Sekte Pedang Sang Mangku. Sebagai murid utama, aku tentu saja harus mengetahui latar belakang orang ini. Aku tanpa sengaja menguping penatua Shanti dan percakapan ketua sekte. Barulah aku menyadari bahwa Ye Zuan ini benar-benar jahat. Orang ini adalah Ye Zuan. Demi dendam pribadinya sendiri, dia sendirian mendorong semua makhluk hidup menuju jurang. Bencana yang mulia iblis dimulai karena orang ini. Adegan ini benar-benar terasa familiar. Tian Ye omong kosong apa yang kau ucapkan? Semuanya mohon pertimbangkan. Yang mulia iblis ditekan selama puluhan ribu tahun. Namun Dilon Ye Zuan adalah orang yang membebaskannya. Sampah di alam harmoni ilahi tingkat ke-7. Benar-benar mampu menggunakan pedang abadi. Bukankah ini sangat mencurigakan? Aku juga sangat penasaran. Pedang macam apa yang dipanggil Ye Zuan tepatnya? Yang bisa terhubung dengan yang legendaris, pagoda penjara batas. Ini adalah yang legendaris, pedang abadi. Bahkan aku pada tahap pertengahan alam suci tingkat ke-11. Setelah melihatnya, merasakan ketakutan di hatiku. Ye Zuan dia, yang tingkat kultivasinya sangat rendah. Bagaimana dia bisa mengendalikan pedang ini? Segala sesuatu memiliki sebab dan akibatnya. Semuanya sudah ditakdirkan. Ye Zuan ini hanya memanfaatkan harta karun tertinggi yang tidak layak dia gunakan. Itulah sebabnya dia menyebabkan bencana besar seperti itu. Dia adalah musuh bersama alam atas dan alam bawah. Dan bahkan alam ilahi yang legendaris. Musuh dari 3 alam. Aku Ye Zuan menggunakan pedangku untuk meluruskan ketidakadilan dunia. Aku layak di hadapan surga di atas, layak di hadapan bumi di bawah, layak di hadapan dunia, layak di hadapan umat manusia. Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Yang mulia iblis membawa bencana ke dunia. Apa hubungannya dengan Yishuan? Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Tetua yang terhormat, Yishuan tidak takut pada tirani. Dan pedang ini telah mengakuinya sebagai tuannya. Jelas sekali, dialah yang seharusnya membantu semua orang melawan para yang mulia iblis. Baru saja, Sekte Pedang Bintang, Ye Sha yang diutus untuk menyampaikan pesan, adalah tetua agung keluarga Ye. Dia adalah kerabat sedarah terdekat Ye Zuan. Meminta Ye Zuan membawa pedang itu, dan menemui Li Xingzu sendirian. Bukankah ini jelas merupakan tindakan membantu musuh? Siapa yang bisa menjamin bahwa dia belum berkolusi dengan ras iblis? Sekte Pedang Bintang telah melukai kakek Yishuan dan menculik adik Yishuan. Katakan padaku, bagaimana mungkin dia bisa berkolusi dengan mereka? Justru karena hal ini, mereka menggunakan Ye Lin untuk mengancam Ye Zuan agar menyerahkan pedang itu. Ini hanya menguntungkan yang mulia iblis. Memberi sayap pada harimau. Orang yang tidak bersalah, tidaklah bersalah. Tetapi memiliki harta membuatnya bersalah. Ye Zuan pada dasarnya tidak layak mengendalikan pedang ini. Demi melenyapkan yang mulia iblis. Dan demi semua makhluk hidup di 3 alam. Kita harus merebut pedang ini dari Ye Zuan. Fusi pedang ganda. Menghancurkan tubuh Dharma yang mulia ini itu mudah. Menghancurkan iblis bati dari semua makhluk hidup itu sulit. Yang mulia ini akan kembali cepat atau lambat. Yang mulia iblis langit hampa benar-benar mati. Keadaan telah berbalik. Yang mulia iblis, jadi begitulah. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Putra suci Ye Zuan. Aku bertindak atas instruksi Patriark Penguasa Bintang. Dia menyarankan memakai adikmu untuk menempa embrio pedang. Itu semua idenya. Aku sungguh tidak bermaksud menjadi musuhmu. Aku bilang pedang menyelesaikan keluhan.
baik dan jahat pada akhirnya akan menerima pembalasan. Li Xingsu, kau membawa bencana pada rakyat jelata di alam bawah dan membantu tirani. Hari ini aku akan menghapus semua kultivasimu dan melemparkanmu ke alam bawah. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa memegang pedang lagi. Yesuan selamat untuk kalian semua. Kalian menundukkan yang mulia iblis dan menang. Demon Venerable muncul karena aku. Kali ini, Yesuan hanya mengerahkan upaya yang seharusnya. Yezuan, kami menilai motif seorang pria terhormat dengan hati orang picik. Ini adalah tanda kecil penghargaan kami. Ini adalah sesuatu yang kami cari secara khusus. Obat spiritual atribut api. Untuk kondisi adikmu. Ini sangat membantu untuk stabilisasi. Yesuan berterima kasih kepada semua senior atas nama Ling Er. Yesuan, cincin di tanganmu. Mungkinkah itu adalah benda dari alam dewa? Alam dewa. Tempat macam apa itu? Alam ketiga yang legendaris. Hanya mereka yang memiliki jasa tak terbatas. Atau mereka yang tak tertandingi di dunia. Yang memenuhi syarat untuk masuk. Jiwa salju langit es di tubuh adikmu. Terlalu tidak biasa. Aku sarankan. Agar dia memasuki alam ilahi untuk perawatan. Mungkinkah ibuku juga ada di sana? Yesuan sebagai penguasa pagoda penjara batas. Dan setelah menekan yang mulia iblis, kau telah memberikan manfaat bagi 3 alam. Anda tentu memenuhi persyaratan untuk memasuki alam dewa. Senior yang terhormat, mohon informasikan kepada Yesuan, di mana letak alam dewa. Berbagai sekte di alam atas kita, dengan semua artefak magis sekte mereka dikumpulkan dan dikatalisasi, mungkin bisa membuka jalan menuju alam dewa. Namun sangat disayangkan bahwa arus gelap kehampaan meresapinya. Jika Anda membawa adik Anda Yiling serta, saya khawatir hasilnya akan mengerikan. Apakah Anda bersedia mengambil risiko ini? Pedang ilahi Xiang Mang dihancurkan. Untungnya sekarang kita memiliki zirah pertempuran pengamatan mendalam. Aku juga akan menganugerahkan tas Tian Kunku padamu. Saya menghargai usaha kalian semua. Karena memang begitu. Maka mari kita ulurkan tangan padanya. Dunai ilahi istana dewa. Bertahun-tahun telah berlalu, namun kau masih tidak bisa melupakannya. Aku yang dihormati sebagai Kaisar Dewa. Aspek apa dariku yang lebih rendah darinya? Jika bukan karena dia saat itu mengajarkanmu teknik pedang tiada tara. Dugu jalan Ibu Yesuan. Bagaimana mungkin kau bisa naik ke posisi Kaisar Dewa ini? Kau memenjarakanku di sini dan mencegahku melihat kedua anakku. Perilaku tercela seperti itu benar-benar menjijikkan. Siapa yang bisa menandingi suamiku Yang? Kekasih masa kecil tak bisa menandingi kedatangan yang ditakdirkan. Inilah kebencian besar Kaisar ini. Namun yang ingin kukatakan padamu adalah ini. Putramu tidak hanya membunuh yang mulia iblis, dia juga membawa saudara perempuannya ke alam surgawi. Xuan Er. Ling Er. Selama kau setuju untuk bersamaku, aku bisa mengizinkanmu untuk bersatu kembali dengan kedua anakmu. Sudah lama sejak orang-orang dari alam atas dan bawah memasuki alam dewa. Kedua orang ini pasti memiliki banyak harta. Tidak peduli seberapa banyak harta yang ada, tidak ada satupun yang untuk kita. Cepat kirim mereka ke putra dewa situ. Baru-baru ini, arena duel manusia membutuhkan orang. Di mana aku? Dan cincin, serta pedang kembarku. Kemana perginya? Dugu Suan adik perempuan Dugu Jala. Ling Er. Ling Er. Di mana lagi kau bisa berada?
Tepat di sini, arena duel manusia di alam dewa. Mereka yang datang ke alam dewa, manusia dari alam atas dan bawah hanya punya dua jalan. Entah menjadi anjing dan melayani sebagai budak dewa, atau berada di sini, dikurung di dalam arena duel manusia, untuk ditonton, dipertarungkan, dan dihibur oleh ras dewa. Aku sudah dikurung di sini selama 15 tahun. Satu lagi yang menerobos masuk ke alam dewa. Seekor cacing yang menyedihkan. Aku bilang kau anak muda cukup muda. Kau pasti seorang bakat surgawi dari alam atas kan? Sayangnya di sini di alam dewa. Hidup dan matimu dikendalikan oleh putra dewa situ. Putra Dewa Situ. Dia ada di sana. Hari ini aku telah mendapatkan dua harta untuk dijadikan hadiah bagi duel. Yang pertama adalah Putra Dewa Situ. armor pertempuran emas ini. Dan yang kedua, bahkan lebih langka. Kalian semua lihatlah. Ling Er. Bukankah ini hanya orang yang hidup? Sangguan Shenzi. Ya, Dugu Taisu. hanya seekor semut manusia yang tidak penting. Apa yang aneh tentang itu? Gunakan lampu dewa pencabut jiwa untuk menyinarinya. Sinarilah jiwa dewanya. Itu dapat menampilkan karakteristik es dan api. Tubuhnya menyimpan kekuatan spiritual atribut api. Dan jiwa dewanya bahkan lebih merupakan jiwa salju langit es. Semut manusia yang kurang ajar. Apakah kau mencoba melarikan diri dari penjara? Hal yang sama. Hukuman ringan akan membuatnya patuh. Biarkan aku keluar. Kuncinya ada di sini padaku. Apakah kau berani mengambilnya? Bukankah aku orang tuamu ini sebelumnya? Kekuatan besar alam sains tingkat ke-11. Dan aku masih begitu sekarang. Dengan patuh melayani di sini sebagai budak dan pelayan. Aku sarankan kau melepaskannya dengan patuh. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kau benar-benar berani menyentuh budak dewa. Bahkan berkelahi pun harus mempertimbangkan tuannya. Jika kau membuat putra dewa marah, kita semua akan menderita kemalangan. Upayamu untuk melarikan diri sia-sia. Arena duel manusia. Para penjaga yang bertanggung jawab atas sekitar sini. Semuanya adalah pelayan dari ras dewa. Mereka semua setidaknya tingkat transan dan tingkat ke-10. Bahkan jika kau berhasil melarikan diri dari sangkar ini, itu tidak akan membantu. Lupakan saja, hentikan sekarang. Langit cukup tinggi bagi burung untuk terbang bebas. Laut cukup luas bagi ikan untuk melompat bebas. Sangkar telah terbuka. Untuk pergi atau tetap tinggal, itu terserah kalian semua. Kau membiarkan kami semua pergi begitu saja. Siapa namamu? Ye Zuan. Beraninya kau melukai budak dewaku. Dan secara pribadi membuka sangkar. Aku akan lihat siapa di antara kalian yang berani pergi. Putra Dewa Situ. Kau benar-benar berani mendambakan dan merebut jiwa spiritual adikku. Aku baru saja mencarimu. Aku tidak salah dengarkan. Kau hanya sampah manusia. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak dewaku. Namun kau menyombongkan diri ingin membunuhku. Itu benar-benar menarik. Mainan dari Rin pertarungan manusia ini. Benar-benar ingin menentang tatanan alam. Mencoba membunuh tuannya. Jiwa salju langit es adalah saudara perempuan orang ini. Kuharap dia bisa menimbulkan sedikit kegaduhan. Jangan sampai putra dewa situ bergerak dan langsung menghancurkannya. Meninggalkan tontonan yang tidak menarik. Aku Ye Zuan di seluruh alam atas dan bawah. Telah melihat kotoran yang tercela dan licik. Telah melihat individu yang sombong dan berdarah dingin. Aku tak menyangka setelah mencapai alam dewa aku akan menemukan bahwa kalian yang disebut anggota ras dewa benar-benar memperlakukan manusia sebagai pelayan, sebagai budak, sewenang-wenang menginjak-injak kebebasan orang lain, dan bahkan merenggut nyawa mereka. Ini benar-benar keterlaluan, lebih buruk daripada binatang. Kurang ajar. Kau berani mengkritik ras dewa dan mengotori telinga putra dewa ini. Hanya anjing gila yang menggonggong pada matahari. Prinsip bahwa yang kuat dihormati, tetap berlaku kemanapun kau pergi. Sebuah kebenaran yang abadi dan tak berubah. Hama manusia.
ditakdirkan untuk menerima nasib perbudakan. Sayang sekali bagi semangat bangga orang ini. Namun terlahir di ras manusia biasa. Dia hanya bisa diincar oleh kita dan dipermainkan sesuka hati. Yezuan, jika kau sekarang memotong kakimu dan meminta maaf kepada budak dewaku, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu, membiarkanmu secara pribadi melihat adikmu dijadikan hadiah dalam kompetisi untuk melihat siapa yang memenangkannya. Siapa yang berani menyentuh adikku hari ini? Aku di sini. Dan aku pasti The akan film mengukir was jalan berdarah. translated and Aku lihat kau narrated mencari by mati. M-Media. Aku adalah alam penciptaan tingkat ke-12 surga kedua. Di mataku, kau hanyalah sampah tak berharga. Menghancurkanmu dengan satu jari akan menurunkan statusku. Bukankah kau ingin pergi bersama mereka? Benar. Kau bisa melangkah ke sana. Selama salah satu dari kalian membunuhnya, aku akan melepaskan kalian semua. Yishuan dengan baik hati melepaskanmu, membantumu, membuka belenggumu. Bisakah kau tega bersekongkol dan membalas kebaikan dengan permusuhan? 3 rekan Daois malang ini tidak mampu untuk mati. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Yezuan jelas mencari mati. Apakah kita harus mengikutinya dan menentang Yang Maha Kuasa? Putra Dewas itu, tepat sekali. Ras manusia telah bertahan sampai sekarang, bukan dengan mengandalkan, memamerkan keberanian yang sembrono, tetapi dengan mempertimbangkan situasi keseluruhan dan melindungi diri kita dengan bijak. Apakah kau lihat? Ras manusia hanyalah tumpukan pasir lepas. Bukankah kau ingin memberi mereka kebebasan? Jika kau punya nyali maka jangan melawan sama sekali. Mati sebagai martir. Setelah pelaku utama disingkirkan, kejahatan yang tersisa bisa dimaafkan. Tetapi kau menghasut orang lain untuk saling membunuh. Kalian semua adalah pelaku utama. Kata yang bagus. Yishuan tangkap pedangnya. Siapa kau? Bagaimana pedangku ada di tanganmu? Sejak Kaisar Dewa melarang turun ke alam bawah, lorong misterius itu sudah lama tidak dibuka. Jika kedua anak, saudara perempuanku masih hidup, mereka seharusnya seumuran dengan kedua orang itu kan? Jika ditemukan oleh pelayan dewa, memberitahu Kaisar Dewa akan menjadi buruk. Aku bisa pergi lebih dulu ke arena duel ras manusia dan menunggu mereka. Siapa kau? Pedang manusia dan pedang bumi. Bagaimana mereka ada di tanganmu? Dugu Xuan. Namun masalah ini adalah cerita yang panjang. Berurusan dengan mereka. Apakah kau butuh bantuanku untuk bertindak? Para tahanan ini di arena duel ras manusia telah lama mengalami pertempuran mematikan. Pada dasarnya, mereka semua berada di alam suci tingkat ke-11. Mereka lebih dari cukup untuk menghadapi kau. Kalau begitu aku akan memukul mundur mereka dan kemudian melumpuhkanmu. Yishuan kerja bagus. Yishuan dan para tahanan ini semuanya berada di alam suci. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu luar biasa? Hanya seorang kultivator alam suci tingkat ke-11. Bahkan jika dia bisa bertarung melintasi alam di tangan kami, dia hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Aku tidak menyangka ini. Satu serangan pedang mengguncang mundur begitu banyak rekan. Aku benar-benar meremehkanmu. Bagimu untuk membuat putra dewa ini secara pribadi mengambil tindakan untuk menghancurkanmu sampai mati dapat dianggap sebagai kehormatan terbesarmu. Kau tidak seharusnya begitu sombong. Hari ini, siapa yang akan menjadi pemenang? Masih belum pasti. Manusia adalah persimpangan yin dan yang. Baguamu agak menarik, tapi itu masih memamerkan sedikit keterampilan di hadapan seorang ahli. Ada alam yang memisahkan kau dan aku. Setitik debu kecil mencoba bersaing dengan gunung tinggi sepertiku.
Melebih-lebihkan diri sendiri yang konyol. Kau adalah alam penciptaan tingkat ke-12. Jadi kenapa? Hari ini aku akan menggunakan pedang manusia untuk menaklukkan surga. Jejak kebenaran yang luas. 1000 mil angin sukacita. Yishuan hati-hati. Ki pedangmu, mengapa itu terus-menerus dan tak ada habisnya? Hari ini aku akan memberitahumu. Apa yang disebut ras manusia. Peningkatan diri yang tak kenal lelah. Bagaimana itu mungkin? Putra Dewa Situ ini, meskipun relatif lebih lemah di antara para putra dewa, dibandingkan dengan orang ini, masih satu alam utama penuh lebih tinggi. Namun dia terluka dan dikalahkan. Situ mungkin meremehkan musuh. Pedang di tangan Ye Zuan. Jelas tidak biasa. Lepaskan Ling Er. Biarkan kami pergi. Mengancamku. The film was Aku sama sekali translated tidak akan and berkompromi narrated by menjadi M. sanderamu. Cepat lepaskan tahanan kurang ajar. Ras Dewa Situ adalah salah satu dari 3 ras dewa besar di alam dewa. Jika kau berani melukai putra dewa mereka sedikit pun, aku jamin bahwa kau dan adikmu pasti akan binasa. Putra Dewa Situ menderita kerugian. Dan terluka parah. Tapi awalnya aku tidak berniat membunuhnya. Jika kau melepaskanku sekarang, dan Ling Er, termasuk nona muda ini, aku akan melepaskannya. Aku tidak setuju. Bagaimana mungkin seorang dewa langit yang tinggi dan perkasa tunduk pada manusia rendahan? Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Aku ragu kau akan berani melakukan apapun padaku. Situ berhenti bicara. Yishuan, masalah ini bisa didiskusikan. Lepaskan putra Dewa Situ terlebih dahulu. Orang ini tampaknya telah menyembunyikan kekuatannya. Dia memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Dan anehnya terasa akrab. Dia hanyalah seorang tahanan. Apakah ini hanya imajinasiku? Pamanku Situ Wanglan adalah alam penciptaan tingkat ke-12 surga ke-8. Kepala instruktur dari 800.000 prajurit dewa, memelihara seluruh alam dewa. Dewa legendaris dari arena duel ras manusia. Dia telah merasakan gangguan di sini, dan akan tiba dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Masalah ini benar-benar mengkhawatirkan Wanglan. Dulu di arena duel ras manusia, pelarian tahanan, dia secara pribadi membantai 300 anggota ras manusia. Pemandangan itu sungguh terlalu mengerikan untuk dilihat. Jika dia marah dan mengamuk membunuh, kita semua akan tamat. Ye Zuan, aku menasihatimu untuk melepaskanku dengan patuh. Dan kemudian bersujud beberapa kali untuk mengakui kesalahanmu. Aku akan memberimu kesempatan. Lalu serahkan pedang ini. Kau bisa melayani keluarga Situ tanpa harus menjadi budak dewa. Jadilah tungganganku. Diam. Kau mencari masalah. Saudara-saudara, bantu aku mengaktifkan lampu Dewa Gulchar ketika Ye Zuan melepaskanku. Saat itulah kau melepaskan adiknya. Inilah konsekuensi melawan seluruh ras dewa. Sial Ling Er menderita. Tapi sekarang bukan waktu bagiku untuk bertindak. Waktu terbaik untuk mengungkapkan identitasku. Aku bahkan mungkin menyerat Xuan Er dan Ling Er ke bawah. Orang jahat. Jika kau berani menyakiti adikku lagi, yang akan dia patahkan bukan lagi hanya lengan. Lenganku. Kau berani memotong lenganku. Yishuan, Tuan Situ Wanglang akan segera tiba. Bencana sudah dekat, namun kau tetap tidak menyadarinya. Putra Dewa Situ, beraninya kau mempermalukannya di depan umum dengan menghancurkan ras dewa. Kau maupun adikmu tidak akan hidup tenang. Pertama, lepaskan Ling Er untukku. Pedang ini aneh. Lenganku tidak bisa tumbuh kembali. Saudara-saudara, selamatkan aku. Ye Zuan, kami bersedia melepaskan adikmu lebih dulu jika kau mengembalikan Putra Dewa Situ kepada kami. Sekaranglah saatnya. Bunuh penjahat ini. Naga Azur menyajikan buah.
Naga kuning menunjuk tongkat. Naga hitam mengayunkan ekornya. Seekor gagak emas naik ke jalan surgawi, menyapu awan sendirian dan bulan yang memudar. Keturunan Dewa Shangguan berada di alam penciptaan tingkat ke-12 langit ketiga, dan Dugu Taisu bahkan berada di langit ke-8. Mereka pasti akan membuat Ye Zuan ini mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan jika kalian bertiga menyerang bersama, apa yang perlu ditakutkan? Tubuhku telah bertarung melintasi 3 alam. Satu serangan pedang pernah menyebabkan dewa dan iblis binasa. Satu melawan 2. Bagaimana kau memiliki kekuatan tempur lintas alam yang begitu menakutkan? Penjahat kurang ajar. Kau adalah Situ Wanglan. Penjahat kurang ajar. Situ Wanglan. Beraninya kau secara terbuka menyerang putra dewa. Ye Zuan, bahkan jika kau dan kami bertarung sampai kedua belah pihak terluka parah, lalu kenapa? Dewa tinggi Situ telah tiba, kehancuranmu telah tiba. Aku adalah tingkat ke-13. Alam Dao Surgawi Dewa Surgawi siklus pertama. Setiap gerakan biasa yang kubuat adalah teknik Dewa Dao Surgawi. Berurusan dengan jenis yang naik ini. Sampah ras manusia. Bukankah itu seperti membuang mutiara di depan burung pipit, menggunakan pisau pemotong sapi untuk membunuh ayam? Paman tetua, orang bernama Ye Zuan ini. Dia benar-benar gila. Dia memotong lenganku. Bodoh. Kau bisa meregenerasinya hanya dengan menggunakan kekuatan dewa. Ini benar-benar mempermalukan ras dewa kita. Paman tetua, pedang yang dia gunakan sangat langka di dunia. Pedang itu mampu memotong lengan diriku anggota ras dewa. Bagaimana ini mungkin terjadi? Senjata dewa seperti itu. Bagaimana ras manusia layak memilikinya? Orang ini pasti mencurinya dari wilayah rahasia alam dewa. The film was translated Ini adalah and pelanggaran yang tak narrated by termaafkan M. dan Media. pantas menerima hukuman surgawi. Ye Zuan, hari ini kau tidak punya cara untuk melarikan diri. Tunggu saja untuk dipenuhi luka dan mati dalam penghinaan. Orang tua ini sekarang akan meledakkanmu berkeping-keping dan mengambil kembali kedua pedang dewa ini. Berbicara dengan martabat yang terdengar tinggi, sambil melakukan perbuatan seorang penjahat, Yishuan, aku telah memutuskan untuk melindunginya. Siapa kau? Untuk memecahkan jaring langit bumi dengan satu tebasan. Kau tidak pantas tahu siapa aku. Seseorang yang mampu memecahkan jaring langit bumi, pastilah seorang ahli yang kuat. Orang seperti itu berbaur di antara para tahanan. Ketiga orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Paman tetua, kau sama sekali tidak boleh membiarkan wanita ini mengambil pedang Ye Zuan. Mereka secara terbuka menentang ras dewa. Mereka harus dikendalikan bersama. Membunuh angsa yang bertelur emas. Orang tua ini akan membuat mereka membayar harga atas kesombongan mereka. Penyegelan iblis kuno dewa. Dua lengan angin murni. Tebasan. Tebasan penyegelan iblis kuno dewa adalah metode ras dewa untuk menaikkan segala sesuatu. Pembunuh terkuat. Dua energi pedangmu yang ditarik ringan. Berpikir mereka bisa memecahkan formasi ini. Hanya hal sepele. Angin berasal dari Ki. Garis keturunan ketiadaan. Ketersembunyiannya yang halus diamati dan cahaya besar bersinar. Tak berbentuk dan kacau. Sunyi dan sepi. Terus-menerus menghasilkan dan membentuk. Tak berubah sepanjang masa. Asal mula Ki Agung. Bersemayam di dalam hati pikiran. Kepala instruktur situ adalah ahli hebat ras dewa di alam Dao Surgawi. Namun dia ternyata bukan tandingan wanita ini. Bagaimana ini mungkin? Seni pengendalian Ki.
Ini adalah 9 pedang dugu dari ras Dewa Dugu. Teknik rahasia ras Dewa Dugu yang tidak pernah diturunkan. Siapa sebenarnya kau? Mungkinkah kalian semua menghancurkan arena duel manusia? Melakukan kejahatan keji. Orang tua ini pasti akan melaporkan hal ini kepada Istana Dewa. Kalian semua tunggu saja untuk ditindas secara paksa. Pengadilan Dewa pasti akan menyelidiki masalah ini. Yishuan, aku akan memberitahumu tentang latar belakangmu. Jalan di depan. Harus kau tempuh sendiri. Kau mengenaliku. Ini adalah cincin ibumu. Cincin ini memiliki tanda unik dari ras Dewa Dugu. Aku adalah bibi keduamu Dugu Xuan. Aku curiga ibumu dipenjara oleh pengadilan dewa. Pengadilan Dewa. Kenapa? Pengadilan Dewa Kaisar Dewa adalah saingan romantis ayahmu. Ayahmu tiba-tiba menghilang. Ibumu melahirkanmu di alam dewa. Itu untuk melindungimu. Aku selalu ingin menemukan keberadaanmu. Tapi aku diikuti oleh antek-antek Kaisar Dewa. Jadi aku berhasil melepaskan diri dari mereka, bersembunyi di balik bayangan. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Aku tahu. Tidak ada yang mau menentang pengadilan dewa. Terima kasih banyak. Bibi kedua. Xuan Er, kau bawa Ling Er dan pergilah. Aku akan tinggal di belakang untuk memancing penjaga ras dewa. Ras Dewa Dugu. Apakah akan ada petunjuk tentang ibuku? Leluhur tua. Leluhur tua ini buruk. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi leluhur tua. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Bibi keduaku Dugu Xuan Leluhur tua Dugu. telah mengambil tindakan terhadap ras dewa situ. Bibi keduamu Dugu Xuan. Untuk menemukan kedua orang itu, telah sama sekali tidak terdengar selama bertahun-tahun mengapa dia tiba-tiba muncul. Ini adalah cerita yang panjang. Hari ini bibi keduaku tidak ragu menggunakan Dugu Nainsforge demi 2 orang yang menyebabkan kekacauan di arena duel dan membunuh 3 budak dewa dari keluarga situ. Dia turun tangan demi umat manusia. Menimbang usia mereka, aku curiga mereka adalah anak-anak yang lahir setelah bibi tertua, melanggar aturan dewa. Apa? Jika memang begitu, kita harus bertindak sebelum pengadilan dewa turun tangan dan melenyapkan mereka demi kebaikan yang lebih besar. Di mana kedua orang itu sekarang? Yishuan memohon audiensi. The film was translated and Penjara narrated Ilahi by Neraka. M Media. Keberadaan Yizhuan dan Yelin sudah aku pastikan. Apakah kau masih tidak mau berubah pikiran? Jika kau berani menyakiti mereka, aku akan membuatmu melihat. Apakah seorang kaisar dewa yang bermartabat sepertiku di hatimu hanya bernilai sekecil itu? Ya. Suamiku mengajarkanmu teknik pedang tiada tara saat itu, dan membantumu naik ke posisi kaisar dewa. Bagaimana kau memperlakukannya? Bagus. Karena kau tahu segalanya, maka aku akan memberitahumu kebenarannya. Dugu Xuan satu-satunya yang mencari keberadaanmu sudah ditangkap olehku. Ketika anak-anakmu datang mencarimu, aku akan memberitahu mereka bahwa kau sudah mati, dan aku akan menjadi ayah kandung mereka. Kau, Jika Yi yang datang mencari di masa depan, aku akan memerintahkan Yizhuan untuk membunuhnya secara pribadi. Aku akan membuat ayang dan anak itu bertaruh dan saling menghancurkan, kecuali kau memohon padaku. kau benar-benar tercela. Aku akan mengizinkan adikmu untuk masuk dan menemanimu. Kau harus tetap hidup untukku. Kalau tidak, kedua anakmu tidak akan punya alasan untuk ada. Yizhuan dan Yelin. Sepertinya ini adalah kedua orang itu. Mereka benar-benar datang mencari kita sendiri. Yishuan Yiling. Ikuti aku keluar untuk melihat.
Aku adalah Ye Zuan. Aku secara khusus datang ke alam dewa untuk mencari kerabat. Aku ingin menanyakan keberadaan ibuku. Ye Zuan, apakah kau masih mengingatku? Kau menyerang ras dewa situ. Kau melakukan pantangan besar ras dewa. Kau mengaku mencari kerabat. Tetapi pada kenyataannya bukankah kau hanya tak tahu malu, datang ke sini untuk mencari perlindungan? Mencari kerabat. Ibumu dulu jalan. Melanggar aturan dewa. Dengan menikahi seorang fana. Dan diam-diam mengandung seorang anak. Dosa-dosanya sangat besar. Dia sudah diusir dari ras dewa dukuku. Aku akan menekan dan membunuhmu di sini sekarang juga. Selalu seperti ini. Menghadapi ikatan darah dan kekerabatan, kau benar-benar begitu dingin dan tak berperasaan. Karena itu masalahnya mengapa Ye Zuan harus takut bertarung. Leluhur, tunggu sebentar. Anda berada di puncak alam Dao Surgawi tingkat ke-13. Tetapi bibi kedua 10 tahun yang lalu sudah berada di alam kaisar tingkat ke-14. Jika Anda membunuh kedua orang ini di istana, mungkin akan sulit dijelaskan kepada bibi kedua. Kemudian aku akan mengambil tulang dan darahnya. Dan sepenuhnya memutuskan ikatan dengan ras dewa dugu kita. Tidak akan pernah menginjakkan kakek di alam dewa selamanya. Keluar. Ye Zuan, benar-benar kau. Bukankah kau sangat mengesankan di alam atas? Bagaimana kau bisa berakhir dalam keadaan seperti ini? Kau juga mengalami hari seperti ini. Aku membenci kau, pengemis. Tidak. Kau lebih buruk daripada pengemis. Benar-benar Ye Zuan. Aku sudah tahu, keluarga Ye dihancurkan olehnya. Dan karena itu aku menjadi tikus jalanan. Kehilangan semua kultivasiku. Aku bahkan tidak bisa kembali ke Qingqian. Sungguh kejahatan menerima balasan kejahatan. Aku membenci Ye Zuan. Kau melumpuhkan orang tua ini dan melemparku ke alam bawah. Sekarang, aku yakin kau tidak pernah menyangka akan jatuh ke keadaan ini. Ini benar-benar siklus besar Dao Surgawi. Berikan The padaku. film was Kembalikan translated padaku. and Bukankah narrated ini by Taskian Kun milik Media. Tetua Shanti? Yilin, penyakit adikmu belum sembuh. Jiwa salju surga kalaupun tidak penampilannya bagus. Apa yang kau coba lakukan? Kembalikan Taskian Kun padaku. Kembalikan Ling Er padaku. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu berharap mati. Kau sudah menjadi orang lumpur, namun kau masih berani berteriak menantang. Hentikan. Kenapa dia lagi? Pergi, cepatlah pergi. Yishuan. Bagaimana kabarmu? Jui Yayuai. Ini adalah tempat kita pertama kali bertemu. Apakah pagoda penjara batas ada di dekat sini? Sebenarnya, di dalam pagoda penjara batas, ada juga pedang tertinggi. Pedang surgawi. Aku belum memanggilnya untuk digunakan. Sayang sekali benih pedangku kini hancur. Aku khawatir aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk memanggilnya kembali. Yishuan di mataku. Kau selalu penuh dengan keberanian yang gigih. Aku percaya
kau pasti akan berhasil. Penyakit Ling-Er belum sembuh. Namun, aku akhirnya tahu beberapa berita tentang ibu. Aku tidak akan putus asa. Pagoda penjara batas. Berada jauh di dalam Yuehai. Aku menitipkan Ling-Er padamu. Aku akan pergi ke alam dewa terlebih dahulu untuk membuka jalan. Bahkan jika aku harus mengukir jalan berdarah. Yishuan, Pagoda penjara batas. ya Zuan, kenapa kau seperti ini? Kekuatan tidak memadai. Keterampilan yang rendah. Kamu dilecehkan di alam dewa. Kenapa kau tidak menggunakan pedang langit? Langit memancarkan niat membunuh. Bintang-bintang mengubah jalurnya. Bumi memancarkan niat membunuh. Naga dan ular bangkit. Manusia memancarkan niat membunuh. Langit dan bumi terbalik. Dengan gabungan ketiga pedang, kau akan menjadi tak terkalahkan. Benih pedangku hancur. Garis keturunanku rusak. Aku dipukul jatuh ke alam bawah. Dan tubuh emas dao pedangku hancur. Aku sudah menjadi orang cacat. Ya Tuhan, kau benar-benar master pedang paling menyedihkan yang pernah kumiliki. Langit akan menganugerahkan misi besar kepada pria ini. Tidak mustahil untuk membalikan keadaan melawan angin. Senior Jianling. Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat? Tubuh emas dao pedang dan hati yang tak tergoyahkan kau sudah memilikinya. Maka yang harus kau kembangkan selanjutnya adalah jiwa pedang yang tak dapat dihancurkan. Karena kau tak tergoyahkan, kau secara alami mampu melawan 10.000 musuh. Jiwa pedang abadi. Benarkah tanpa garis keturunan ras dewa, seseorang tidak bisa mengembangkan hati yang tak tergoyahkan? Benarkah tanpa garis keturunan ras dewa, seseorang tidak bisa maju dengan gigih? Aku akan membantumu pulih dari lukamu terlebih dahulu. Alam penciptaan tingkat ke-12. Alam dao surgawi tingkat ke-13. Alam kaisar tingkat 14. Terima kasih senior. Leluhur tua Dugu, pedang bumi dan pedang manusiaku. Kembalikan padaku. Ye Zuan, kau ternyata tidak mati. Dan juga, tekanan di sekitar ini. Apakah ini ilusiku? Yes, Wan. Anda benar-benar dapat memancarkan kekuatan alam kaisar tingkat 14. Siapa sebenarnya Anda? Aku adalah manusia fana yang kau bicarakan. Aku adalah cucu yang kau lumpuhkan sendiri. Akulah yang The hari ini film was mencari translated keadilan dari ras and dewa narrated di alam by dewa. M Media. Padang surgawi. Pedang surgawi. Aku mengenali pedang ini. Dulu, ia yang mengandalkan satu pedang surgawi. Untuk membantai seluruh alam dewa, memaksanya untuk tunduk. Seluruh alam dewa pembantai. Ketakutan olehnya. Bahkan namanya menjadi tabu. Siapa Ye Yang? Ia yang adalah ayah kandungmu. Sayangnya dia meninggalkan istri dan putranya, dan pergi begitu saja. Tidak ada lagi jejaknya di dunia. Karena Anda sudah mencapai alam kaisar tingkat 14. Jika Anda ingin membunuh saya silakan saja. Saya akan menerimanya. Pedang datanglah. Yes, Wan.
Anda bebas melumpuhkan saya untuk balas dendam. Tapi jangan melibatkan seluruh ras Dewa Dugu. Leluhur tua. Kita masih bisa mengaktifkan formasi Agung Pelindung Ra untuk bertarung. Diam. Dengan alam kaisar di atas kita, dan mengendalikan 3 pedang yang mampu menghancurkan dunia, saya melihat ini seperti lalat tapung yang menatap langit biru. Sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan. Jika aku binasa, jangan mencari balas dendam untukku. Aku bisa memilih untuk tidak membunuhmu untuk saat ini. Tetapi karena kau mengenal ayahku, maka ibuku, putri kandungmu, kau pasti tahu keberadaannya. Utusan khusus Kaisar Dewa telah tiba. Anda seharusnya membunuh saya saja. Dekret khusus Kaisar Dewa. Ye Zuan di alam atas dan bawah memiliki jasa dalam menekan yang mulia iblis. Mengenai keributan di arena duel ras manusia, tidak akan dilakukan penyelidikan. Kami meminta agar Ye Zuan Putra Dewa datang ke Istana Dewa untuk audiensi. Kaisar Dewa. Tampaknya apa yang harus datang pada akhirnya akan tiba.